Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Hairul Sadik, hari ini kamu akan mempertahankan proposal dari penelitian kamu, yaitu bab 1, bab 2, dan bab 3. Nah, momen ini adalah momen penting untuk kamu untuk bisa melanjutkan ke step selanjutnya atau tidak. Bisa melanjutkan ke penelitian, menulis bab 4 dan bab 5 atau tidak. Seperti itu ya, Hairul Sadik ya. Ya Pak. Kamu saya beri kesempatan 10 menit lah untuk menyampaikan rancangan dari penelitian kamu seperti apa. Setelah itu nanti kita akan tanya jawab kurang lebih 10 sampai dengan 20 menit untuk meyakinkan saya. Kamu siap, Hairul? Allah siapa? Si waktu dan tempatnya saya persilakan 10 menit ya. Saya akan membahas 3 poin penting di skripsi saya ini, yaitu yang pertama adalah latar belakang, kajian pustaka, dan metodologi penelitian. Yang pertama, latar belakang masalah. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam persaingan dunia bisnis semakin meningkat, terutama untuk perusahaan perbankan. Dalam hal itu, perbankan harus menciptakan tujuan tersebut dalam memerlukan berbagai usaha agar tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai. Namun di samping itu, perusahaan hendaknya mengubah pandangannya dari yang berorientasi pada produk atau jasa ke pandangan yang berorientasi pada pelanggan. Pandangan tersebut juga berlaku pada perusahaan perbankan, karena strategi yang digunakan adalah untuk membangun loyalitas nasabah. Loyalitas pelanggan sangat penting bagi perusahaan agar tetap berkembang dan meneruskan usahanya. Melalui pelanggan yang loyal, maka perusahaan akan mendapatkan pelanggan baru, karena salah satu perilaku konsumen yang loyal yaitu merekomendasikan perusahaan yang bersangkutan kepada orang lain. Loyalitas mutlak diperlukan perusahaan perbankan untuk tetap bertahan dan mampu bersaing dengan bank lainnya. Untuk membangun loyalitas, diperlukan adanya usaha-usaha dari pihak bank untuk tetap memberikan kualitas terbaik dalam setiap jasa yang dimilikinya, sehingga terbentuk persepsi kualitas yang kuat di benak nasabah. Dalam upaya menciptakan loyalitas nasabah, bank harus menjalin hubungan yang baik dengan nasabah serta menerapkan relation marketing. Relationship marketing merupakan kegiatan yang merujuk pada sebuah aktivitas pemasaran yang diarahkan pada pembentukan, pembangunan, dan pemeliharaan keberhasilan hubungan antara perusahaan dan pelanggannya. Pelanggan atau konsumen sudah mulai cerdas dalam melakukan pembelian, salah satunya dalam pertimbangan nilai utilitarian atau nilai rasional atau kegunaan. Namun dengan selera pelanggan yang berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman, pelanggan mulai mempertimbangkan nilai hedonik atau nilai kesenangan. Ketika nilai utilitarian dan hedonik terpenuhi, maka akan terbentuk loyalitas. Dalam mencapai loyalitas, hal yang perlu diperhatikan yaitu menciptakan kepuasan nasabah. Kepuasan nasabah bisa dicapai dengan memberikan pelayanan yang maksimal kepada nasabah, tidak hanya kualitas layanan produk yang ditawarkan juga dapat mempengaruhi kepuasan nasabah. Karena semakin baik fitur atau fasilitas yang diberikan, maka nasabah akan semakin puas pula. Berdasarkan paparan di atas, perbankan membutuhkan strategi untuk menumbuhkan daya tarik masyarakat untuk bertransaksi di bank tersebut. Peneliti menganggap penting adanya penelitian loyalitas nasabah yang dapat
menunjukkan kinerja perusahaan. Kinerja tersebut akan diukur dengan menjalin hubungan yang baik kepada nasabah, sehingga peneliti menikah dengan judul pengaruh nilai berdan dan nilai hedonik kualitas nasabah Bank Mega Syariah Pontianak. Oke, cukup ya. Hairil Sodik sudah 10 menit. Terima kasih Hairil Sodik atas pemaparannya. Saya akan mengkonfirmasi terkait beberapa hal. Untuk mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya untuk perbaikan dari proposal penelitian kamu. Yang pertama, Hairil Sodik, ini referensi kamu yang kurang ya. Artinya di sini kamu ngambil tapi referensinya nggak kamu masukin. Nah, ada sumber misalnya itu dapat dari mana, itu nggak ada kamu. Saya belum menemukan indikator penelitian kamu, indikator dari setiap variabel yang kamu gunakan. Kamu bisa menjelaskannya itu di bab 3 nanti, di definisi operasional variabel. Nah, di situ bisa kamu tegaskan. Di sini kan belum ada nih definisi operasional variabel di bab 3 kamu. Berarti kamu ini nanti akan menggunakan kuesioner ya, dan sumber datanya. Sumber data primer kuesioner. Iya, Pak. Nasabah yang kamu pilih nanti gimana? Metode cara kamu untuk dapetin kayaknya langsung karena nggak bisa memastikan umur atau kayaknya pas ada orang di situ saya langsung tanya gitu. Oh, berarti tentukan siapa. Kamu tunggu aja gitu ya, nunggu datang. Iya, datang hasilnya. Yang penting kan nasabah dari Bank Mega Syariah, Pak. Oke. Menurut kamu loyalitas itu apa sih, Hairil? Loyalitas itu dia bangga dengan barang dia, Pak. Dia bisa dia bukan bangga sih, apa sih? Kalau misalnya Hairil Sodik, nasabah Bank Mega Syariah ini juga menjadi bank syariah yang lainnya, itu bisa nggak dikatakan dia loyal? Kalau selama dia masih berada nabung di Bank Mega Syariah, dia masih tetap loyal di bank, mesti dikatakan loyal, Pak. Berarti bebas lah ya. Jadi menurut kamu tuh loyal tuh apa? Setia atau apa? Kesetiaan, Pak. Berarti dia nggak setia kalau dia misalnya nabung di 2 bank yang berbeda? Dia tetap dia kalau misalnya dia dalam dia menabung di 2 bank yang berbeda tetapi tetap melakukan transaksi pembelian produk, nabung nasabah, itu tetap dikatakan loyalitas di bank tersebut, Pak. Iya, Pak. Kamu nasabah Bank Syariah nggak? Nasabah Bank Mega Syariah nggak? Mau, Pak. Nasabah atau baru Bank Syariah? Bank Mega Syariah atau bank yang lain? Atau belum jadi nasabah Bank Syariah sama sekali? Bank Syariah Indonesia, Pak. Oke, berarti belum Bank Mega ya? Iya, Pak. Kamu nggak mau pindah ke Bank Mega gitu? Kalau sudah saya teliti sih kayaknya saya mau sih, Pak. Itu Hairil Sodik. Kamu nasabah Bank BSI, tapi kamu nelitinya Bank Mega Syariah. Maksudnya lucu tuh menurut saya itu, kamu tuh nggak dapat, kamu kan nggak ngalamin
minimal kan kamu meneliti apa yang kamu rasakan di BSI, kok kamu bisa bertahan di BSI kan begitu. Apakah yang kamu rasakan di BSI itu sama juga dengan yang lainnya sehingga mempengaruhi kamu dalam melakukan penelitian seperti itu. Alasan kamu memilih Bank Mega Syariah itu belum tepat menurut saya. Itu bebas mau kamu tetap gunakan atau tidak. Keinginan seharusnya ketika kamu memilih objek atau apa, alasan itu tepat dan ilmiah, bisa diukur. Oh, misalnya alasannya itu Bank Mega Syariah pertumbuhan nasabahnya bagus Pak, ini meningkat terus setiap tahun. Nah, dan kenaikannya itu signifikan. Jadi, oh ada apa ini? Sementara turunnya itu sama sekali nggak ada Pak, yang ada tuh naik aja. Seperti itu alasan penelitian itu. Sehingga kamu perlu teliti sebenarnya apa sih yang membuat nasabah mereka ini loyal. Iya Pak. Yang kedua, selanjutnya nilai apa yang kamu teliti? Nilai utilitarian dan hedonik ya. Ya hedonik Pak. Utilitarian tuh apa sih? Itu kebutuhan, benar-benar butuh. Kita mau beli itu karena kita benar-benar butuh Pak. Tidak cuma main-main, tidak cuma mengeluarkan, tidak cuma senang-senang. Kalau hedonik? Dia tuh kayak ikut tren. Misalnya tren hari ini bank salah satu bank mengeluarkan produk tabungan haji, saya pengen haji. Nanti berikutnya ada tabungan belajar, saya juga jadi ikut terus tren. Karena walaupun dia tidak butuh sebenarnya dia nabung. Besar ya, Bang. Menurut kamu nilai itu, nilai hedonik, nilai utilitarian itu cocok nggak untuk bank syariah pada umumnya? Kalau misalnya ada nasabah yang hedon ke produk bank syariah, itu cocok nggak sih menurut kamu? Nilai itu bagus nggak sih untuk kamu? Menurutmu nilai hedonik? Kalau menurut saya, kalau nilai hedonik ada nggak yang sudah meneliti juga bank syariah? Ya Pak. Dengan menggunakan dua nilai itu, ada nggak yang sudah juga meneliti di bank syariah? Ada Pak, ada yang udah neliti nih Pak. Sudah banyak penelitiannya. Ada Pak, saya coba ada 5. Oke, kalau memang ada, artinya sekarang saya nanya kamu aja. Menurut kamu nilai itu pas nggak kalau dijadikan variabel penelitian untuk bank syariah? Menurut saya ada Pak, ada. Ada hubungannya nggak? Ada hubungannya Pak. Di sisi mananya? Dari walaupun dia sifatnya dia hedon ataupun dia sifatnya butuh, itu tetap mempengaruhi kualitas pelayanan dari bank tersebut Pak. Walaupun dia cuman sebagai apa, misalnya gini, ada produk tabungan haji, terus ada yang butuh dengan tabungan haji tersebut, dan ada juga salah satu nasabah yang cuman pengen tahu tabungan haji kalau di Bank Mega Syariah itu seperti apa. Sebenarnya untuk bank syariah, untuk di bank itu mempengaruhi juga Pak. Dia juga dapat kayak nasabah baru gitu. Oke lah. Nanti yang harus kamu cari tahu juga ya, Herul, apa sih yang membuat nasabah atau orang menjadi menjadi nasabah di bank syariah? Kan ada beberapa alasan. Takutnya bahwa variabel ini kurang tepat. Ada alasan yang lebih tepat, misalnya yang lebih cocok itu misalnya ada nilai religius,
tingkat kepercayaan, keimanan, sehingga orang lebih mau dia jadi nasabah bank syariah. Ada juga tipe-tipe nasabah yang seperti itu. Dia nggak ngitung-ngitung nilainya. Aslinya duniawinya tuh udah nggak dihitungnya. Yang penting dia secara nyimpan uangnya itu udah halal gitu. Jadi nilai utility yang hedonik, tingkat profit sharing itu nggak masuk di hitungannya. Yang jelas dia taat aja kepada Allah dan kepada ajaran agama ya. Nah, ada juga nasabah yang memutuskan menjadi nasabah bank syariah dengan alasan itu. Nah, itu juga harus kamu cari tahu nanti. Yang saya inginkan atau yang ingin saya pastikan di kesempatan ini adalah bahwa variabel yang kamu pilih ini sudah tepat dan cocok di bank syariah, atau ini hanya cocok untuk bank konvensional. Tapi kalau kamu tambah lagi referensi kamu sehingga keyakinan kamu tuh memadai kalau variabel ini cocok kok Pak untuk bank syariah. Nah, terus alasannya juga harus dapat ya, alasan juga secara ilmiah. Ketika kamu memilih pada dua variabel ini, ada sisi uniknya apa dari dua variabel ini sehingga kamu memutuskan dua variabel ini. Kan banyak variabel lain yang bisa kamu gunakan, tapi kan kamu hanya pilih dua ini kan. Nah, kenapa kamu memilih dua variabel ini juga harus kamu sampaikan, dan alasannya harus ilmiah seperti, walaupun itu tidak masalah. Karena kamu setiap peneliti punya alasannya masing-masing. Kekurangan kamu adalah menyampaikan alasan penelitian kamu. Jadi tinggal tambahkan saja nanti ya. Saya rasa sekian ya. Hairul Sadik. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berita acara hasil ujian proposal skripsi. Saya mulai dari Hairul Sadik dulu. Pada hari ini Rabu tanggal 28 April telah dilaksanakan ujian proposal skripsi atas nama Hairul Sadik. Betul Hairul Sadik, ini nama kamu? Betul Pak. NIM 11523066 Perbankan Syariah. Judul penelitian kamu adalah pengaruh nilai utilitarian dan nilai hedonik terhadap loyalitas nasabah Bank Mega Syariah. Di hadapan penguji proposal skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, nama Sabirin MAK CPA, jabatan asisten ahli, dengan hasil mohon maaf ya Sadik, seperti yang saya sampaikan, tidak semua ujian proposal itu diterima. Ya Pak. Dengan hasil diterima dengan catatan Pontianak 28 April 2021 atas nama